Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Austin Abdul Aziz Riano Junior dengan NIM 0551098897, mahasiswa Statistika Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mempraktekkan terkait tugas 2 mata kuliah basis data dengan materi adalah IRD atau Entity Relationship Diagram dengan menggunakan MySQL yang ada pada XAMPP. Jadi saya breakdown dulu tugasnya. Di sini dalam tugas diberikan IRD terkait database rumah sakit. Dari database ini saya ditugaskan untuk mengaplikasikan database ini ke dalam MySQL. Nah, dari sini udah terlihat ya, kalau di datanya ini ada entitas berupa pasien, daftar, administrasi, dokter admin, bahkan ada atribut-atributnya. Jadi sekarang saya akan langsung memulai saja ya untuk pengerjaan praktikum tugas ini. Yang pertama saya buka dulu di XMPP. Tadi sempat error ya tempat saya, jadi saya langsung start saja di sini. Di sini untuk pertama-tama kita memulainya Apache-nya dulu kita start dan MySQL-nya kita start. Kemudian dari situ kita klik MySQL. Ini agak sedikit lama ya. Oke. Di sini kita sudah masuk ke admin. Dari sini kita langsung buka ke database. Kita beri nama rumah sakit. Kemudian kita create. Nah, dari sini kita punya masing-masing tabel ini kita taruh pasien atau entitas. Saya sebenarnya sudah pernah mencoba untuk latihan. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu saya bisa langsung mengisikan ini ya biar cepat gitu. Tapi saya contohkan dulu aja. Kita buka dulu, pertama-tama kita akan memasukkan pasien. Nah, pasien di sini memiliki memiliki 4 atribut. Jadi di sini kita akan memasukkan ya, number of column-nya ada 4, nama tabelnya itu pasien. Kita create. Nah, di sini saya akan langsung mengetikkan ya untuk tiap atributnya. Itu di sini ada ID pasien. Kita buat integer dengan length-nya kita buat 3. Dengan null index-nya kita buat primary karena ini akan jadi primary key-nya. Dan centang bagian ini. Lalu kemudian itu ada nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien ya. Nama pasien kita buat variable char dengan length-nya 30. Lalu ada nanti tadi nama sudah ya. Setelah itu jenis kelamin atau alamat pasien dulu boleh. Dengan variable char kita buat 100. Dan yang terakhir tuh ada jenis kelamin. Dengan kita buat variabel char saja. Tapi hanya satu length-nya, yaitu nanti ada L atau P ya, biar gampang. Dari sini kita save. Kemudian kita lanjutkan ke kita buat lagi baru di sini. Create new table, kita lanjut ke entitas daftar ya.
Oke, baik. Ini untuk 6 entitas sudah saya buat ya. Ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter ya untuk resepnya nanti. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan terlebih dahulu foreign key-nya. Di foreign key-nya sendiri, ini nanti yang akan menjadi channelnya ya, atau ini akan menjadi sambungannya. Berarti kalau kita lihat foreign key-nya, kita bisa lihat kembali lagi ke sini ya. Di sini ada ID pasien, ini bisa jadi foreign key. Oh no, ini primary key, berarti di pasien dokter ya. Ini ada ID pasien, ada ID dokter. Ini bisa jadi foreign key, ini ada ID admin, ID pasien, oke. Kita akan langsung cek lagi ya, berarti untuk foreign key-nya. Kita langsung masuk ke, mungkin ke administrator dulu, dilihat strukturnya. Oke, ini tidak ada. Masuk ke daftar. Nah, di sini ada bisa jadi foreign key, kita buat ke index. Ini untuk penentuan foreign key-nya. Oke, ini sudah untuk daftar. Kita ke dokter, apakah ada? Oke, di dokter primer. Ini mungkin saya belum menyematkan dia jadi primary ya, kelewat. Oh, tidak ada, berarti ini nggak ada. Kita langsung masuk ke dokter admin. Di sini ada ID admin, kita jadikan index lagi untuk foreign key-nya. Sampai muncul kunci yang warna silver ya. Lalu sepertinya terakhir ada di pasien dokter ya. Di sini ada ID pasien, ini bisa jadi foreign key dan ID dokternya. Oke, udah semua ya di sini. Selanjutnya kita masuk ke saya kembali dulu ke sini. Oke, kita masuk ke designer ya. Sepertinya ini udah ada semua. Kita masuk ke designer. Ini kita rapihkan dulu ya. Kita sesuaikan dengan IRD yang ada. Pasiennya kita taruh sini. Terus masuk sebentar. Daftar dulu ya, baru administrator. Oke, ini pasien, dokter. Oh, dokter admin dulu, baru pasien dokter untuk resep ya. Seperti ini. Sekarang selanjutnya kita nanti akan buat hubungannya ya antar entitas. Dengan cara ini mungkin kita save dulu, save page rumah sakit biar dia kesimpan. Lalu kita create relationship. Untuk ID pasien kita akan sambungkan ke ID pasien yang ini. On delete kita buat cascade dan on update-nya cascade. Oke, berhasil. Kemudian untuk ID dokter kita buat relationship-nya di sini. Ini ID dokter. Oke, nanti kita tinggal sambung-sambungkan saja. Oke, di sini juga kita buat lagi. Sejauh ini IRD untuk MySQL kita atau database rumah sakit kita sudah jadi. Tinggal berikutnya adalah kita akan memasukkan
contoh data ya, mungkin dari pasiennya dulu. Baik, berikutnya kita akan insert datanya. Ini saya akan praktekkan cara insertnya langsung ke bagian insert ya. Saya akan memasukkan data dummy contoh pasien deh. Di sini ID pasien satu, namanya Jono, asalnya dari Banyumas, dengan jenis kelaminnya laki-laki. Sepertinya tidak masuk ya. Oke, kita ulang lagi. Baik, tadi sempat saya percepat. Saya sudah mengisikan beberapa data untuk database bagian administrator. Ini ada Joni Andre. Lalu dokter juga sudah saya isi untuk nanti kita coba select ya untuk beberapa item database kita nanti. Baiklah, kita selanjutnya akan masuk langsung ke shell-nya ya. Untuk mencoba database kita, sebentar saya cek share screen-nya. Nah, sepertinya sudah ya Bapak Ibu. Tahu teman-teman sekalian, ini sudah benar share screen-nya. Ini pertama kita harus men-trigger dulu. Ya, sudah masuk ke direktori saya. Kemudian kita langsung MySQL. Oke. Lalu kita cek dulu database-nya ya. Show databases. Di sini sudah ada. Kita pilih use rumah sakit. Oke. Ini udah masuk ke rumah sakit sekarang. Lalu kita show tables. Di sini juga sudah terlihat semua ya dari beberapa tabel yang sudah kita buat tadi. Pertama-tama kita akan coba dulu trigger pasiennya dulu. Coba kita langsung pilih select pasien. Sebentar, salah. Oke, sini sudah benar ya. Semua pasiennya sudah terlihat. Nama tadi di Pring Sewu, Pring Ombo, Pring Kumpul. Misal kita mau trigger berdasarkan jenis kelamin ya. Where jenis kelamin perempuan. Oh, aduh salah. Oke, ini tadi saya salah. Saya baru cek ada underscore yang kurang. Oke, ini untuk perempuan. Tapi saya cek juga untuk yang laki ya. Yang L kelihatan. Kalau kita mau cek by where alamat pasien juga bisa. Dengan ring sewu ya.
Iya. Saya salah lagi di sini. Saya ada underscore-nya. Oke, link saya ketemu ya, Jono. Ini untuk pasiennya kita langsung lanjut ke kita masuk ke daftar ya. Daftar saya sedikit lupa tadi saya izin cek dulu soalnya ya. Atau cek SQL-nya dulu. Di daftar ada ID pasien dan ID admin ya. Select ID admin atau kita tampilkan semuanya aja ya biar enak. ID pasien, ID apa tadi ya? Sebentar. ID daftar, ID admin ya. Ini ID daftar, ID pasien, ID admin. Daftar. Ada semua di sini. ID admin 211 itu mungkin untuk ini ya. Coba kita langsung ke select lagi. Tadi daftar sudah, kita langsung lanjut ke dokter ya. Oh, mohon maaf, ketinggalan. Select administrator dulu. Dari administrator kan nanti terlihat ya, nama adminnya berapa gitu nanti ya. Select, tadi keterangannya untuk administrator. ID admin, waktu jaga, dan nama admin ya. Waktu jaga, nama underscore admin. From administrator. Oke, di sini nama admin kita punya Joni dan Andre dengan ID adminnya sudah terlihat di sini ya. Kemudian kita akan cek lagi untuk tadi daftar sudah ke dokternya ya berarti. Di dokter itu kita ada cukup banyak di sini. ID dokter, nama dokter, alamat dokter. Select ID dokter, alamat dokter, nama dokter, nomor HP spesialis ya. Spesialis, waktu kerja dan tanggal lahir. From dokter. Sini kita punya dua dokter ya. Ini mungkin agak kurang rapih tampilannya karena tapi nanti ini akan sesuai. Ini karena kurang rapih saja sepertinya. Nah, coba bisa kita geser nggak ini? Untuk dokter Bayu ada di penyakit dalam dan untuk dokter Adnan ada di spesialis kandungan. Kita lanjut lagi ke dokter admin ya berarti ya. Kita coba cek triggernya dulu. ID data, ID admin, ID dokter.
Om, dokter admin ya. Aduh, salah. Sebentar, mohon maaf. Sepertinya ini ada. Oh ya, saya belum input dulu ya. Sebentar, saya seharusnya input dulu strukturnya. Udah saya input tadi di MySQL, kita coba trigger lagi. Ini udah selesai ya. Jadi kalau adminnya 212, dia akan ke dokternya ke 312 gitu. Ini untuk ID datanya. Terus kita masuk ke akhirnya di pasien dokter ya. Di pasien dokter kita akan punya ID pasien, ID dokter, waktu periksa dan resep. ID biasa ya. Ini ID untuk ID pasiennya saja. ID admin tidak ada ID pasien. ID dokter, waktu periksanya ini belum saya masukkan ya untuk ininya. Sebentar. Coba saya sambil share screen, ini cukup lama, jadi saya coba share screen ke SQL-nya dulu. Ini kita buat karena jurnal antrian pertama, kita buat waktu periksa tanggal 1. Resepnya paracetamol 1 ECS. Terus ini asam mefenamat 1 kali 1 paracetamol 3 kali 1. Kita lanjut ke si Dio. Untuknya dokter Bayu dengan waktu periksa di tanggal 2. Vitamin B2 1 kali 1. Sangobion 3 kali 1. Jadi kita sementara buat 2 aja dulu. Oh ini tadi udah ya. Terus kita langsung ke resep. Apa? Select. Hmm, oh ya ini saya pindah dulu share screen-nya. Oke. ID pasien, ID dokter. Waktu periksa ya.
From, saya lupa tadi. From pasien dokter ya. Nah, jadi ternyata database yang kita buat sudah berhasil di sini untuk sederhana contohnya. Jadi begitulah praktikum untuk tugas 2 mata kuliah basis data. Saya minta maaf jika ada banyak salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.